Kebanyakan orang hari-hari ini makin stres karena ngerasa dunia semakin sulit. Semua fokus sama diri sendiri, nggak lagi peduli sama orang lain, dan merasanya semua harus survival mode on. Roma 12 menuliskan, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Dari awal nggak pernah ada dua dunia, dunia spiritual dan dunia duniawi. Keduanya harusnya jalan bareng, Tuhan ada di sana. Memang ironisnya, semakin sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan itu masih relevan, masih ada yang namanya pengharapan dan kasih. Karena di sisi yang lain, semakin banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, justru kehilangan rasa dan warna. Mereka nggak lagi jadi pengaruh dan dampak buat dunia ini. Sehingga orang nggak bisa melihat contoh. Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Kita harusnya menjadi influencers. Memperlihatkan kasih itu apa, memperlihatkan perubahan itu apa, sehingga orang lain bisa melihat dan kemudian berubah. Disinilah Transformation Church terpanggil. Endgame-nya to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Lewat apa? Vehicle-nya, misinya. Empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Kita bersedia mau untuk diubahkan dan berubah menjadi transformers yang akhirnya menolong orang lain untuk juga bisa berubah. Disitulah dunia akhirnya akan melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan itu masih relevan lewat kesaksian hidup kita, lewat generasi transformer ini. Then the world will become a better place seperti yang Tuhan rindukan. So join us, join the movement, and be part of a generation of transformers in Transformation Church. Hello Transformers, welcome to Transformation Church. Kami bersuka cita dapat menjumpai Anda di online Sunday Service hari ini. Doa kami, Anda sekeluarga senantiasa hidup dalam damai sejahtera, sehat, dan terus bertumbuh di dalam pengenalan kita yang benar akan Tuhan. Kita semua tentunya antusias untuk terus diperlengkapi dalam menjalani tahun Victorious Faith ini. Minggu ini, kita masih akan belajar bersama-sama dalam tema The Transformers. Kita belajar untuk mengenal Tuhan Yesus dengan benar, lalu bergerak dan bertumbuh berdasarkan pengenalan dan pengalaman dengannya. Ini yang akan membawa kita terus-menerus diperbarui oleh Roh Kudus, semakin serupa dengan Kristus, dan pada akhirnya mengenapi amanat agung. Kesemuanya ini tentunya berujung pada memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Dan sekarang, mari kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama serta menerima kebenaran firman Tuhan. Here we go. To you I can do anything. I can do all things. For it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Oh, oh, oh. I'm not gonna live by what
and I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Sing, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Yes, Lord, we believe in you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And I'll live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my love and offering. Take me higher, draw me deeper. I give
Halo Transformers, glad to see you di online Sunday Service hari ini di Transformation Church. Kita ada di minggu yang keempat di bulan Juli ini, masih dalam tema The Transformers. Kita percaya Transformers bicara soal orang-orang yang mau senantiasa berubah, diubahkan oleh Roh Kudus dalam hidup kita, dan kemudian kita juga dipakai Tuhan untuk membawa perubahan, menjadi agen perubahan dimanapun kita ditempatkan Tuhan. Nah, minggu keempat ini ya masih menggunakan judul yang sedikit saya tweak dari judul-judul film The Transformers Movies. Kalau ada satu film yang terakhir actually yang dilakukan di masa sebelumnya, namanya The Last Knight, Satria yang terakhir. Saya pikir kita juga punya kesatria versi kita sendiri, namanya Yesus. Tapi saya nggak sebut dia sebagai The Last Knight, tapi sebagai The Loving Knight, kesatria yang penuh dengan kasih. Nah, kita hari ini akan belajar untuk mengenal, knowing Him, knowing Jesus as the way, the truth, and the life. Mengenal Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Dan saya percaya ini akan menjadi sebuah message yang sangat penting, sangat praktikal, yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di tengah-tengah keluarga maupun di dalam pekerjaan atau usaha yang kita lakukan di marketplace, di workplace. Dan ini akan menghasilkan dampak yang luar biasa waktu kita benar-benar memahami dan kemudian menghidupi kehidupan kita dengan dasar pengenalan dan pemahaman Yesus itulah Tuhan yang menjadi jalan kebenaran dan hidup kita. Bukankah kita semua adalah orang-orang yang tadi saya sampaikan akan terus diubahkan Tuhan, inside out, dari dalam keluar, dan bahkan kemudian menjadi transformersnya Tuhan yang secara konsisten bukan hanya hidup dalam kebenaran, tapi akan menginspirasi perubahan juga dalam kehidupan mereka yang ada di sekitar kita. Nah, saya bagi ke dalam 3 bagian sharing hari ini. Yang pertama tentunya bicara soal Jesus as the way, sebagai jalan. Dalam Yohanes 14 ayat 6, ayat di mana Yesus menyampaikan begini, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, Yesus sebagai ksatria yang penuh kasih buat kita semua adalah jalan yang memimpin setiap kita kepada Allah Bapa. Nah, perhatikan baik-baik. Yesus itu bukan sekedar kalau kita bilang orang yang membimbing atau cuman tanda rambu-rambu jalan, tapi dia sendiri adalah sang jalan, adalah path yang kita perlu jalani atau hidupi untuk kita sampai kepada Bapa. To know Jesus, to know Him as the way means untuk mengenal Yesus sebagai sang jalan, itu artinya to surrender our own paths, to align our lives with His purpose, and follow Him wholeheartedly. Mengenal Dia sebagai jalan artinya berserah penuh, menyerahkan jalan-jalan kita supaya hidup kita ini selaras dengan tujuan atau kehendaknya, dan mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Makanya Yesus berkata, whoever wants to be my disciple, siapapun yang menjadi muridku, siapapun mau mengikut aku, dia harus memikul salib, menyangkal diri, dan mengikuti aku. Artinya apa? Dengan sepenuh hati, tidak setengah-setengah. Nah, apa implikasinya di dalam kehidupan kita di tengah-tengah keluarga? Entahkah Anda sebagai seorang ayah, ibu, orang tua, atau seorang anak, atau sebagai seorang adik kakak, intinya bagian dari keluarga. Nah, di tengah-tengah keluarga kita, khususnya kalau Anda ini adalah seorang kepala keluarga atau seorang ibu, seorang ayah, mengenal Yesus sebagai jalan, Jesus as the way, artinya kita mengaplikasikan firman Tuhan, pengajarannya tentang kasih, tentang pengampunan, tentang pelayanan, tentang pengorbanan. Itu nyata dan diaplikasikan dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga.
Artinya kalau saya dan Anda ini sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, atau bahkan sebagai seorang istri atau seorang ibu, kita memimpin keluarga kita leading by example. Memimpin dengan keteladanan. Artinya apa? Atmosfer kasih karunia, grace, dan cinta kasih atau love, the atmosphere of grace and love seharusnya menjadi sesuatu yang bisa dirasakan. Ada istilah dalam parenting, bahwa pendisiplinan terhadap anak perlu selaras dengan kasih terhadap anak. Bahkan kasih yang kita berikan dan kita nyatakan adalah sesuatu yang bisa mereka rasakan lebih daripada sekadar pendisiplinan. Karena pendisiplinan pun yang kita lakukan ujungnya adalah karena kita mengasihi anak kita. Nah, atmosfer kasih karunia, atmosfer kemurahan dan kasih itu artinya apa? Kita memprioritaskan bagaimana setiap orang yang kita kasihi, anak-anak anggota keluarga kita itu bisa bertumbuh dalam kerohanian mereka, pengenalan mereka akan Tuhan, dan bagaimana mengikuti kehendak Tuhan, berserah penuh kepada otoritas Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita, dan mengikuti tuntunannya. Jadi bukan tentang saya nih. Ini bukan soal masalah yang papa mau atau yang mama mau, tapi memang ini kehendak Tuhan. Jangan lupa sebagai orang tua kita ini ditempatkan Tuhan untuk mengajar dan mendidik anak-anak kita supaya mereka pada akhirnya mengenal siapa Bapak mereka yang sebenarnya. Mengenal siapa itu Bapak. Kita menjadi representasi bagi anak-anak kita tentang pribadi Bapak yang penuh kasih. Pribadi Bapak, pribadi yang bisa dipercaya. Ya, dan kita menuntun mereka untuk mengikuti kehendak Bapak. Jadi sebenarnya kita menjadi teladan sehingga orang-orang dalam anggota keluarga kita, bahkan kalau Anda anak dan orang tuamu belum kenal Tuhan, engkau bisa memimpin dalam keteladanan sehingga hidupmu akan memberikan gambaran bagaimana orang-orang yang hidup sesuai tuntunan Tuhan, kehendak Tuhan, kebenaran firman Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan waktu Tuhan menyatakan kehendaknya sehingga hidupmu berubah, sehingga hidupmu sesuai dengan kehendaknya. Dan hidupmu penuh dengan anugerah Tuhan, orang akan melihat dan bisa merasakannya. Termasuk anak-anakmu, orang tuamu. Mereka akan melihat secara nyata. Nah, bagaimana implikasinya di tengah-tengah pekerjaan atau marketplace atau workplace kita? Knowing Jesus as the way artinya apa? Conducting ourselves with integrity, humility, and kindness. Bagaimana dalam melakukan pekerjaan kita sebagai seorang atasan, sebagai seorang bawahan, sebagai seorang kolega, sebagai seorang klien, sebagai seorang vendor, kita menjalani pekerjaan kita dengan integritas, kejujuran. Bukan cuma di depan mereka, tapi juga ketika tidak ada satupun orang yang ada, kita tetap melakukan apa yang benar. Kerendahan hati, kebaikan. Artinya kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita di kantor, bahkan mereka yang mungkin jabatannya lebih rendah atau jabatannya terdengar bukan jabatan yang penting. Tetap dengan respect, tetap dengan compassion. Kita nggak memperlakukan misalkan office boy atau staff di kantor misalkan dengan semena-mena. Kita menyadari bahwa kita ini adalah duta-dutanya Tuhan. Ya, saya pernah sampaikan ini di khotbah saya sebelumnya bahwa kita ini ambassador of the kingdom. Waktu kita ada di kantor, kita itu merepresentasikan Kristus sebagai raja kita. Sehingga interaksi yang kita alami dengan atasan, dengan bawahan, dengan kolega, dengan siapapun dalam kantor kita. Bahkan kalau saya mau bilang lebih to the point, mereka perlu tahu Anda tuh mengikuti Kristus. Anda tuh orang percaya, orang Kristen istilahnya. Sehingga mereka kemudian melihat ada perbedaan yang jelas yang direpresentasikan oleh Anda sebagai duta dari kerajaan Allah. Ini juga berarti apa? Seeking excellence in our work. Kita bekerja dengan excellence. Bukan cuma karena deadline, bukan karena cuma disuruh, bukan cuma ala kadarnya, tapi melakukan lebih. Mengejar extra mile, melakukan yang terbaik. Sehingga apa yang kita hasilkan itu benar-benar menggambarkan ini bukan orang yang sekedar apa asal-asalan, tapi benar-benar doing their best. Karena yang kita kejar kalau 3-2-3, lakukan yang kita perbuat seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. For our loving night. Buatkah Satria yang mengasihi kita tadi. Yang kedua, Jesus as the truth. Yesus sebagai sang kebenaran. Ya, Yesus itu bukan cuma salah satu kebenaran di antara banyak kebenaran. Ya, Anda harus ingat baik-baik. Dia adalah sang kebenaran itu sendiri. Dialah sang firman. Pada mulanya Yesus 1 berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Itulah Yesus.
Dalam Yohanes 8 ayat 32, Yesus berkata, "You will know the truth and the truth will set you free." Dan kamu akan mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, knowing Him as the truth artinya apa? Kita mengaplikasikan pengajaran firman Tuhannya sehingga hidup kita itu bisa dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip kerajaan Tuhan tadi. Kalau kita mencari hikmat, mencari tuntunan, semua ada dalam firman Tuhan. Tentang kerajinan, tentang kerendahan hati, tentang excellence, tentang melakukan yang terbaik, tentang respect. Semuanya ada dalam firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan juga tadi katanya apa? Memerdekakan kita. Dari apa? Dari belenggu dosa. Tuduhan atas dosa kita. Ya, kepercayaan yang salah. Tipu daya iblis. Itu semua sudah Tuhan patahkan di atas kayu salib. Sehingga kita hidup sebagai orang-orang merdeka. Bukan lagi orang-orang terikat dengan dosa kebiasaan lama kita. Kita punya kuasa untuk hidup dalam kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan yang Yesus sudah berikan kepada kita. Our knowledge of Jesus as the truth calls us to live lives of integrity and righteousness. Pemahaman dan pengenalan kita bahwa Yesus adalah kebenaran memanggil kita untuk hidup atau menghidupi kehidupan di dalam integritas dan kebenaran. Dalam keluarga apa implikasinya? Artinya apa? Setiap hubungan yang kita bangun antara suami dengan istri, antara orang tua dan anak, dasarnya itu adalah kejujuran, rasa percaya, trust, dan juga komunikasi yang terbangun dengan baik. Speaking the truth penting, mengatakan kebenaran penting. Tapi ingat, speaking the truth in love, menyampaikan kebenaran dengan kasih. Salah satu hal yang kita pahami, yang kita selalu ingatkan dalam Transformation Church adalah TNC, Truth and Compassion. Waktu kebenaran kita paksakan tanpa ada kasih, tanpa ada compassion, maka yang ada adalah pemberontakan. Tapi waktu kita kasih compassion tapi nggak pernah ada truth, maka akan terjadi liar. Tapi waktu kita menyampaikan kebenaran dengan kasih, dengan tujuan supaya orang yang kita sampaikan kebenaran ini hidupnya berubah, menjadi maksimal, maka kita akan menyampaikannya dengan kasih. Addressing konflik, waktu kita ada konflik, ada permasalahan, kita belajar saling merendahkan hati. Kita belajar untuk memberikan pengampunan, tidak dendam, tidak mengungkit-ngungkit. Artinya apa? Kita nggak menghidupi kebiasaan saling menipu, saling berpolitik di tengah-tengah keluarga. Tapi kita justru membiasakan untuk menyampaikan kebenaran, kejujuran. Bahkan dari hal-hal yang sederhana sekalipun, itu perlu kita biasakan. Jangan kita mengajarkan anak-anak kita misalkan tuh jangan berbohong, tapi kemudian kita sendiri tanpa sadar berbohong sama mereka. Lalu kita berkata kalau papa boleh. Maka ini akan menjadi sesuatu yang konflik. Karena anak-anak itu lebih mudah meniru daripada cuma sekedar mendengar. Makanya kita perlu belajar supaya hidup kita di tengah-tengah keluarga itu digambarkan dengan sebuah transparansi dan juga sebuah authenticity. Keaslian, keautentikan, bukan semua yang dibangun berpura-pura atau dengan menggunakan topeng. Nah, di dalam marketplace atau dalam pekerjaan workplace apa? Knowing Jesus as the truth artinya conducting our business affair, melakukan pekerjaan, hubungan dengan klien ketika Anda mungkin seorang yang memberikan service atau jasa sebagai vendor. Semua itu dilakukan dengan asas sekali lagi integritas, transparansi, dan etis. Jadi bukan berarti karena mereka tidak menyadari lalu kita berusaha menipu dengan sengaja. Ada kontrak yang kita masukkan pasal-pasal yang pada akhirnya akan merugikan klien. Dan karena kita tahu kliennya modelnya cincai atau udahlah pokoknya main percaya tanda tangan, kemudian kita masukkan dengan tujuan-tujuan yang negatif. Nah, saudara, jangan mengikuti praktek-praktek yang mungkin umum di tengah-tengah dunia, common practice, tetapi bertentangan dengan firman Tuhan. Marilah kita menjadi orang-orang yang tetap menjaga kejujuran, integritas, dan keetisan sekalipun di tengah-tengah marketplace. Jadi jangan kompromi. Nilai-nilai yang kita percaya sebagai firman Tuhan jangan sampai kita kompromi hanya demi keuntungan pribadi. Kita berani berkata tidak kalau itu salah dan berani berkata ya kalau itu benar. Sekalipun saya tahu kadang-kadang ini sulit. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Menyatakan kebenaran dan kita percaya ada hikmat Tuhan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Sehingga kita akan dikenal sebagai orang-orang yang berhikmat, yang bijaksana, yang tahu persis apa yang harus dilakukan. Bahkan atasan, bos kita mungkin, klien, termasuk
Orang-orang yang menjadi subordinate atau menjadi tim kita akan menjadi orang-orang yang bisa melihat bahwa sungguh orang ini hidup dalam takut akan Tuhan. Tandanya apa? Hidup dalam kebenaran, sekalipun menguntungkan tapi memilih untuk tetap melakukan apa yang benar. Dan ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan dalam keseharian kita ketika kita memahami Jesus is the truth. Yang ketiga, sekaligus yang terakhir, yaitu Jesus has the life. Yesus adalah hidup. Nah, kita tahu bahwa Yesus memang dia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Yes, itu benar. Kita menerima kehidupan yang kekal ketika kita percaya kepada Yesus. Tapi kita juga jangan lupa, seperti terus dalam Yohanes 10 bahwa dia menjanjikan kita juga supaya kehidupan yang kita jalani ini adalah abundant life. I came that they may have life and have it abundantly. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi dengarkan baik-baik saudara, knowing Jesus as the life means mengenal, memahami Yesus sebagai hidup, artinya apa? Finding true purpose, joy and fulfillment in Him alone. Menemukan dan mendapati tujuan hidup kita yang sejati, sukacita, dan kepuasan yang sesungguhnya, kemaksimalan hanya di dalam Dia. And embracing His transformative power, allowing Him to shape and mold us into His image and radiating His life to those around us. Merangkul, menghidupi kuasa transformasi yang dari Tuhan, sehingga mengizinkan Dia untuk membentuk kita, mengarahkan kita sesuai dengan gambarnya, sebagaimana kita diciptakan, dan bahkan hidup kita ini memancar atau menginspirasi kepada mereka yang ada di sekitar kita. Nah, ini penting, inilah kehidupan yang Yesus janjikan. Implikasi dalam keluarga apa contohnya? Artinya ada atmosfer love, joy, and peace di tengah-tengah keluarga. Nah, saya tahu tentunya kita bukan jadi orang yang kayak seolah-olah nggak pernah ada masalah. Pokoknya di rumah ini nggak boleh ada kesedihan. Bukan itu maksudnya. Tapi kita mau percaya bahwa kalau Tuhan adalah pusat dari rumah ini, maka kasih-Nya akan selalu ada. Joy bukanlah sesuatu yang cuma karena kita dapat apa yang kita inginkan. But joy is our decision. Adalah keputusan yang kita pilih. Sehingga sekalipun di tengah-tengah tantangan kita tetap bisa bersuka cita karena kita tahu kita punya Tuhan. Damai sejahtera. Kita bukan punya damai sejahtera hanya karena nggak ada masalah. Tapi kita tahu damai sejahtera terjadi atau kita miliki karena kita tahu waktu Yesus menyertai kita. Ada di tengah-tengah keluarga kita. Maka tidak ada yang bisa merampas, mengambil damai sejahtera dari hati kita. Ketenangan kita yang sejati datangnya dari Tuhan. Dalam setiap pengambilan keputusan di tengah-tengah keluarga, kita melibatkan Tuhan. Kita berdoa, membiasakan doa bersama sebagai sebuah keluarga. Mencari tuntunan, guidance-nya Tuhan. Sehingga keputusan-keputusan yang kita buat bukan sekedar kita putuskan sepihak, tapi mengizinkan Tuhan untuk beracara juga. Makanya firman Tuhan yang disampaikan dalam zaman Yosua dikatakan gini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami hanya akan menyembah Tuhan. Artinya apa? God is the head of this family. God is the center of this family. Tuhan adalah kepala atas rumah ini. Tuhan adalah pusat dari rumah atau keluarga ini. Sehingga setiap pribadi di dalam anggota keluarga itu terbiasa dalam sebuah kebiasaan disiplin rohani. Dalam berdoa, membaca firman, menyembah, menyerahkan hidup kita pada Tuhan, meminta tuntunan Tuhan dan percaya. Bahkan ada pertobatan, bersedia untuk berubah, meminta maaf. Karena nilai-nilai ini dibiasakan. Dan setiap anggota di dalamnya akan bertumbuh di dalam kerohanian mereka. Bagaimana di tengah-tengah workplace? Knowing Jesus as the life artinya apa? Recognizing bahwa, mengenali bahwa kepuasan dan penghargaan yang terbaik yang kita bisa dapatkan itu tetap dari Tuhan. Bukan sekedar karena kenaikan karir, bukan karena apa yang kita bisa dapatkan, kenaikan gaji. Itu penting, tetapi jangan sampai itu yang kemudian menjadikan kita merasa kita berharga, kita utuh, kita maksimal karena apa yang kita bisa dapatkan dan raih. Kalau bisnis mencapai omset tertentu, kalau jabatan tertentu. Karena kalau kita mendasarkan pemenuhan keberartian kita ini hanya dari situ, maka kita nggak akan pernah puas. Anda tentu familiar dengan statement yang berkata bahwa saya kalau punya ini, saya bisa dapat ini, saya mencapai ini cukup. Tapi apa yang terjadi ketika itu diperoleh atau dicapai?
Akan selalu ada more and more, lebih dan lebih lagi. Makanya kita belajar bahwa kepuasan kita, keberartian, keberhargaan kita itu hanya ada di dalam Tuhan. Sehingga kita tidak kemudian menuntut orang-orang di sekitar kita, di dalam pekerjaan kita, dalam lingkungan kerja kita untuk memberikan asupan buat makanan jiwa kita. Keberhargaan kita, merasa dihormati, dihargai. Bahkan sebaliknya kita bisa justru memberikan encouragement, memberikan sebuah dukungan, sebuah tindakan yang membuat orang-orang di sekitar kita, kolega kita justru bisa menjadi orang-orang yang hopeful seperti kita yang memiliki Yesus. Inilah yang artinya menghidupi iman kita sehingga mereka juga bisa melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda, yaitu Tuhan ada dalam hidup kita. Waktu kita berbeda, itulah yang membuka kesempatan untuk kita membicarakan Tuhan. Kasih-Nya, kebaikannya, anugerahnya, tuntunannya yang mereka lihat. Itu seperti sebuah sinar, yaitu Kristus sang terang itu. Ketika kita menempatkan diri sesuai identitas yang Tuhan berikan buat kita sebagai terang dunia di tengah-tengah marketplace. Pada akhirnya, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mengenal Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup, ini bukan sesuatu yang basisnya pengetahuan atau intelektual. Tapi ini sesuatu yang justru akan terlihat dalam perubahan hidup. Dalam keseharian, dalam karakter, dalam cara kita mengambil keputusan. Kenapa kita disebut transformers-nya Tuhan, God's transformers? Karena kita bersedia untuk terus diubahkan, dibentuk from the inside out. Bukan karena outer driving force, kuasa dari luar yang sifatnya sementara, tetapi memang perubahan dari dalam yang diinspirasi yang minggu lalu saya sampaikan soal Roh Kudus yang berkarya dalam hidup kita. Kita memahami bahwa kebenaran, bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup, artinya kita ini sudah diberikan kemampuan dan dimampukan untuk hidup menjadi refleksi atau representasinya Yesus. Ingat, kita ini agen, duta dari kerajaan Allah dan Yesus adalah rajanya. Sehingga pada akhirnya kehidupan kita ini akan menginspirasi atau mendorong terjadinya transformasi juga dalam kehidupan mereka yang ada di sekitar kita. Jadi hari ini saya mengajak kita semua, mari hidup dalam kerinduan untuk mengenal Yesus lebih lagi. Hidup bukan cuma di permukaan, tapi dalam keintiman dengan Tuhan. Hidup seturut dengan kehendaknya sesuai firman-Nya. Firman bukan cuma kita baca dan kita hafalkan, tapi kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita pada akhir akan mengalami hidup yang penuh dengan kelimpahan itu. Anda tahu di tengah-tengah dunia kondisi sekarang, ketika banyak orang merasa ada banyak krisis, ada kegelapan yang saat ini sedang terjadi. Kita boleh menjadi orang yang menjadi mercusuar, menjadi pembawa terang, menjadi pembawa tuntunan di tengah-tengah dunia yang sebenarnya desperate akan harapan, akan kasih, akan kebenaran. Dan saya percaya kita semua adalah orang-orang yang sudah dipersiapkan. Tahun ini adalah tahun iman yang berkemenangan. Iman yang berkemenangan dari mana? Ketika kesaksian hidup kita mengalahkan dunia. Karena kesaksian hidup kita datang dari keintiman, pengalaman kita memiliki kehidupan bersama dengan the loving night. Kesatria yang penuh kasih, Yesus Kristus yang kita teladani dan kita ikuti kehidupannya. Amin. Mari Bapak Saudara, hari ini kita mau datang kepada Tuhan dan kita menyerahkan hidup kita kepadanya. Kami percaya Tuhan, hari ini kami menerima kebenaran bahwa Engkau adalah jalan, kebenaran dan hidup. Dan kami tahu kalau Engkau adalah jalan, kami mau berjalan sesuai tuntunan. Sebab Engkaulah yang menuntun kami. Engkau kebenaran satu-satunya, kebenaran yang menjadi patokan, guidance, standar tertinggi. Kami tahu Roh Kudus Engkau akan menolong kami untuk mengerti dan kemudian taat kepada dan kehidupan. Supaya hidup kami ini terinspirasi bukan karena kekuatan kami, tapi kami tahu kehidupan kami ini karena kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Dan pada akhirnya kami bukan cuma menjadi orang-orang yang mengerti, tapi kami melakukan ini semua. Bahkan mengizinkan supaya Roh Kudus bekerja bukan hanya di dalam hidup kami, tapi melalui setiap kami, supaya kami bisa menginspirasi
mendorong terjadinya perubahan. Orang boleh melihat sungguh Tuhan itu hidup dalam hidup kami. Perubahan itu nyata di dalam hidup kami. Sehingga mereka boleh sungguh-sungguh menyaksikan bagaimana kasih kuasa dan kebenaran firman Tuhan itu nyata. Melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang yang boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, dimanapun anak-anakmu hari ini mendengarkan dan menyaksikan ini. Biarlah Roh Kudus Kau yang terus menuntun, menguatkan, memberikan pengharapan. Biarlah kalau hari ini kami belum atau kami lupa atau tidak lagi menjalani kehidupan kami sesuai dengan tuntunan Tuhan. Biarlah hari ini menjadi titik pertobatan kami untuk kembali berbalik dari jalan-jalan kami dan melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang hari ini engkau pertama kali mendengar ini, engkau berkata, saya juga mau memiliki itu semua. Mari, hari ini buat keputusan untuk menjadikan dia sebagai jalan kebenaran dan hidup. Dialah Tuhan dan Juru Selamat atas hidupmu. Mari ikuti saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus, hari ini aku menyerahkan hidupku sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Aku percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menebus dan menjadikan hidupku baru. Mulai hari dan seterusnya, Engkaulah sang jalan, kebenaran dan hidup. Dan aku mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dan aku percaya hidupku tidak akan sama lagi. Sebab Engkau yang menuntun kehidupan. Di dalam nama Yesus. Saudara sedang memulai sebuah kehidupan yang baru. Ini menjadi awal yang baru dan kau akan melihat dan menyaksikan. Bagaimana hidupmu terus akan diberdayakan, dimampukan, dikuatkan. Supaya bukan hanya hidupmu berubah, tapi pada akhirnya lewat perubahan hidupmu, lewat hidupmu yang terus senantiasa dirubah, banyak orang lain boleh diberkati, diinspirasi, dan kehadiranmu menghadirkan harapan dan kasih di tengah-tengah di mana engkau ditempatkan, baik itu di tengah-tengah keluarga, bahkan juga di tengah-tengah pekerjaan dan usaha yang kau kerjakan. Kami serahkan hidup kami semua dalam tangan-Mu. Kami bersyukur buat pribadi-Mu Tuhan, dan kami tahu Engkau belum selesai. Hari ini kami boleh selesai mendengar firman-Mu, tapi kami tahu Engkau belum selesai dan Engkau akan terus menyatakan karya-Mu dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami sebagaimana dalam surga. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua sudah diinspirasi dan diberkati dengan sharing firman Tuhan yang baru saja disampaikan Pastor Bambang buat kita semua. Anda bisa membagikan link online Sunday Service hari ini kepada keluarga dan teman sehingga mereka juga boleh diberkati dan dikuatkan. Anda juga bisa memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia untuk mendapatkan info terupdate. Bagi Anda yang rindu untuk beribadah bersama-sama, ibadah onsite TC diadakan setiap hari Minggu pukul 10 di Alam Sutra. TC Kids Service diadakan di waktu yang sama. Anda dapat mengirim DM ke Instagram TC atau visit website TC di www.transformationchurch.id untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Anda juga dapat menyampaikan persembahan melalui rekening berikut ini. Dan sebelum kita mengakhiri online Sunday Service hari ini, mari sekali lagi kita menaikkan pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Dancing is my soul.
Haleluya, kita percaya kalau kita punya Yesus sebagai sang kesatria ya, bukan sekedar seperti yang kita lihat di film-film, tapi pribadi yang sungguh-sungguh memimpin jalan kita. Dialah sang jalan, dia berjalan di samping kita, menyertai, mendukung kita. Dialah sang kebenaran dan bahkan dialah sang kehidupan. Kita percaya waktu kita praktekkan prinsip-prinsip dalam kehidupan kita akan melihat bagaimana hidup kita bukan hanya berubah, tapi bahkan menjadi berkat. Kita bukan hanya dipuaskan karena apa yang bisa kita capai, tapi kita melihat bahwa hidup kita ini boleh menginspirasi perubahan, kemajuan, dan orang lain banyak yang boleh diberkati. Dan itulah kepuasan kita yang sebenarnya. Waktu kita tahu kita hidup seturut dengan kehendaknya. Amin. Mari Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah online hari ini, mari arahkan hati kepada Tuhan. Dan terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Yesus Kristus, Sang Kesatria yang mengasihi kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang terus menyertai kita, memampukan kita, dan akan menjadikan kita menggenapi rancangan yang mulia, menjadi terang dan garam, menjadi mercusuar yang mendatangkan pengharapan di mana kita ditempatkan, baik itu di tengah-tengah keluarga maupun di tempat-tempat di mana kita bekerja dan berusaha. Dalam nama Tuhan Yesus, biar saya percaya menerima berkat anugerah ini, kita sama-sama katakan, amin. God bless you and happy Sunday.